Fakta Bible, Yesus tidak pernah cuci tangan dan cebok sepanjang hidupnya. Orang-orang kafir menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW tidak disunat dan mereka meminta bukti ilmiahnya. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang meminta seperti itu, maka kita jawab. Jika melihat bagaimana Rasulullah SAW berasal, beliau adalah berasal dari bangsa Arab, yaitu bangsa Quraisy, dan kita ketahui bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memegang ajaran beliau, yaitu sunat, dan disunatnya umur 7 tahun. Ini ada dalil nanti yang kami sebutkan. Maka secara tradisi hukum sunat sudah diamalkan pada umur 7 tahun ketika bayi itu setelah lahir, ya. Ini jelas secara historis bahwa beliau disunat. Karena setiap yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, pasti beliau sudah mengamalkannya. Adapun hadisnya yang mana telah diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini cukup lumayan panjang sehingga kami akan ambil intisarinya saja. Tertera di jilid yang pertama, hadisnya nomor 7, tentang permulaan wahyu, dikisahkan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, dan Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan mendapatkan banyak hal atau fakta dari Heraklius. Hadisnya sangat panjang, jadi kami ambil intinya saja. Jadi suatu hari Heraklius terlihat sangat gelisah. Lalu Ibnu Nador yang menjabat wali kota Ilya bertanya kepada Heraklius, "Mengapa kamu gelisah?" Lalu Heraklius menjawab bahwa aku melihat pergerakan bintang dan menunjukkan Raja Khitan telah lahir. Lalu Heraklius bertanya, "Siapa orang yang berkhitan itu?" Ibnu Nador, "Siapa orang-orang yang berkhitan itu adalah orang-orang Yahudi." Lalu pada hari berikutnya datang seseorang yang diutus oleh Raja Ghassan kepada Heraklius, dan seseorang tadi mengabarkan datangnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Heraklius menyuruh pasukannya untuk mengetahui informasi ini, dan orang ini berkhitan seperti orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Lalu Heraklius menggali informasi mengenai kebiasaan orang Arab. Lalu didapati informasi bahwa orang Arab semuanya disunat. Maka Heraklius berkata, "Inilah Raja Khitan, penguasa umat ini telah lahir." Yang dimaksudkan adalah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sufyan dan sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajari dalam mengetahui sesuatu permasalahan itu terdapat 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah historis, ada yang menceritakan dan ada yang menyaksikan. Yang kedua, ada contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada pengakuan dari beliau bahwa beliau telah melakukan hal itu. Yang ketiga, ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang khitan. Dan kita giliran bertanya kepada mereka orang-orang kafir, apakah Yesus pernah cebok? Dan pernahkah Yesus mengajarkan umatnya untuk cebok? Dengan menunjukkan satu bukti dari 3 kriteria bukti yang telah umat Islam jelaskan. Yang pertama, kita minta historisnya. Ada yang pernah melihat kalau Yesus itu cebok. Yang kedua, pengakuan Yesus sendiri kalau dia pernah cebok setelah beol. Yang ketiga, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk cebok. Dan kami akan memberikan bukti-bukti, ya. 1.
bukti bahwa Yesus itu manusia. Nah, pasti makan, pasti minum, dan konsekuensinya adalah dia pasti berak atau beol. Yang disunat menurut di dalam kitab mereka, Lukas pasal 2 ayat 21. Dan tentunya kita paham fungsi dari sebuah kemaluan itu buat pipis dan juga buat berak tentunya. Mohon maaf, beraknya itu yang ada di silit. Di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 16 sampai 20 diterangkan bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa setiap yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Ya, ini baca sendiri aja ya. Nih, baca sendiri. Dari ayat tersebut kita mengambil beberapa makna. Yang pertama, bahwa Yesus sendiri itu mengatakan bahwa kotoran tidak najis, sehingga tidak ada satu ayat pun di dalam Bible yang mengatakan Yesus pernah cebok. Karena alasannya ya jelas, kotoran itu tidak najis. Yang kedua, Yesus tidak mengajarkan kebersihan karena dia mengatakan bahwa tidak cuci tangan atau makan dengan tangan yang tidak terbasuh itu tidak menajiskan. Ini terdapat pada Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 41. Ini baca sendiri juga ya. Jadi cuma ada ayat tentang bagaimana cara beol atau berak. Baca ulangan pasal 23 ayat 12 sampai 13. Ini ada ya, dibaca ya. Ada cara berak, cuman nggak ada cara bagaimana ceboknya. Nah, maka dengan ini Yesus itu tidak pernah cebok. Dengan keyakinan ini kita paham bahwa Yesus itu juga manusia. Cukup sekian, mudah-mudahan ini menginspirasi dan menjadikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.